Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah Ulumul Quran. Alhamdulillah untuk kali ini kita masih diberi kesehatan sehingga pada kesempatan kali ini saya dapat menyampaikan materi yang pertama, yaitu terkait dengan pengertian Ulumul Quran dan ruang lingkup Ulumul Quran. Pengertian Ulumul Quran atau ta'rif Ulumul Quran secara etimologi, kata Ulumul Quran itu berasal dari bahasa Arab yang terdiri dari dua suku kata, yaitu ada ulum dan ada Al-Quran. Sedangkan ulum sendiri itu bentuk jamak dari kata ilmu, yang artinya yaitu beberapa ilmu. Kalau memahami terkait dengan Ulumul Quran itu berarti beberapa ilmu yang ada hubungannya atau ada korelasinya dengan Al-Quran. Kemudian secara istilah, pengertian Ulumul Quran lebih menekankan pada ilmu yang membahas masalah-masalah yang ada hubungan dengan Al-Quran, baik dari segi Qur'aniyah, budaya, ijaznya, dan lain sebagainya, yang mana menekankan pada konteks dunia dan hal-hal yang terkandung dalam kitab suci tersebut. Kemudian pengertian ulum sendiri ketika memahami, yaitu ulum wal ulum jamu ilmi wal ilmu al fahmu wal iqra' summa mutila bi ma'na al masail al muntalifah al madrubatun dobtan ilmian, yaitu kata ulum itu bentuk jamak dari ilmu, yang mana ilmu sendiri itu al fahmu wal iqra', yaitu paham dan menguasai. Kemudian arti kata ini berubah menjadi permasalahan yang bermakna ragam yang disusun secara ilmiah. Kemudian untuk ruang lingkup Ulumul Quran itu meliputi semua ilmu yang ada kaitannya dengan Al-Quran. Ketika melihat ini berarti banyak sekali ilmu-ilmu, baik itu ilmu agama maupun seperti tafsir, kemudian ilmu bahasa Arab, balaghah dan lain sebagainya yang menyangkut pada pembahasan Al-Quran. Berarti secara garis besar ada berapakah pokok bahasan Ulumul Quran, ya? Pokok bahasan Ulumul Quran ada dua. Yang pertama berhubungan dengan riwayat semata, seperti membahas tentang macam-macam qiraat, tempat turunnya ayat, kemudian ada asbabun nuzul dan sebagainya. Kemudian ilmu yang berhubungan dengan diroyah, itu yang kedua, yang diperoleh jalan penelaah, ya, mendalam seperti memahami lafaz-lafaz yang qorib di dalam Al-Quran, kemudian mengetahui ayat-ayat yang hubungannya dengan hukum. Sampai di sini mungkin dapat dipahami. Kalau dapat dipahami, kita lanjutkan pada sejarahnya, yaitu sejarah perkembangan Ulumul Quran. Di sini ada 5 konsep. Yang pertama, masa Rasulullah, masa khilafah, masa sahabat dan tabi'in, masa tadbun pembukuan, masa modern ataupun kontemporer. Nah, masa Rasulullah ini merupakan sebuah embrio, ya, embrio awal terkait dengan Ulumul Quran, ya. Pada masa ini berupa penafsiran ayat Al-Quran langsung dari Rasulullah. Kemudian yang kedua, masa khalifah. Masa khalifah ini perkembangan dari embrio, yaitu tidak lanjut dari masa Rasulullah. Kemudian yang ketiga, masa sahabat tabi'in. Tokoh-tokohnya para sahabat itu tentu saja khalifah 4 itu, yaitu Khulafaur Rasyidin, mulai Abu Bakar sampai Ali, dan dari Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Ubay bin Ka'ab, dan yang lain ada Abdullah bin Zubair. Kemudian dari masa tabi'in itu sendiri dikembangkan, ada murid-murid Ibnu Abbas di Mekah, kemudian murid Ubay bin Ka'ab di Madinah, kemudian ada muridnya Abdullah bin Mas'ud di Irak. Kemudian yang keempat, masa sahabat dan tabi'in, ya, ini merupakan pembukuan Ulumul Quran, ya, pembukuan tafsir Al-Quran menurut riwayat dari hadis, kemudian ada pembukuan tafsir berdasarkan susunan ayat, kemudian ada munculnya pembahasan cabang Ulumul Quran. Kemudian yang terakhir ada masa modern atau kontemporer, ya. Dan sebagaimana pada periode sebelumnya, perkembangan Ulumul Quran pada masa kontemporer ini juga tindak lanjut atau berlanjut seputar penulisan sebuah metode dan cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan terpisah, ya. Yang mana pada masa modern dan kontemporer ini kaitan dengan Al-Quran tetap tersendiri dengan penulisan yang lebih sederhana
dan sistematis dari kitab-kitab klasik terdahulu. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Akhir dengan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.